Saudara-saudari, Selamat pagi semuanya. Pagi ini, mari kita bersama-sama belajar Kitab Wahyu. Kemarin kita sudah belajar sampai Kitab Wahyu pasal 15. Maka kita akan lanjut belajar bagian paruh kedua dari pasal 15. Yaitu Kitab Wahyu pasal 15 menceritakan orang-orang yang diselamatkan sudah diangkat ke surga. Karena mereka semua sudah berdiri di atas lautan kaca, memegang kecapi Allah, untuk menyanyikan nyanyian Musa dan anak domba. Pada saat itu, semua orang yang diselamatkan sudah diangkat ke surga. Tepat pada saat ini, setelah mereka selesai bernyanyi, muncullah 7 cawan murka Allah. 7 cawan murka ini Allah akan menyerangkan 7 cawan murka ini. untuk menghajar orang-orang di bumi. Untuk menghajar orang-orang di bumi. Saat itu orang-orang di bumi hanyalah para pengikut setan. Mari kita baca apa yang terjadi saat Bapa menurunkan 7 cawan murka. Mari kita baca ya. Setelah itu aku melihat, lihatlah, bait suci tempat penyimpanan tabut perjanjian di surga terbuka. Ketujuh malaikat yang memegang 7 malapetaka terakhir keluar dari bait suci. Mereka memakai lenan halus yang putih bersih dan berkilauan. Dan dadanya berlilitkan ikat pinggang emas. Salah satu dari keempat makhluk itu menyerahkan 7 cawan emas ini kepada ketujuh malaikat. Cawan emas itu penuh dengan murka Allah yang hidup sampai selama-lamanya. Karena kemuliaan dan kuasa Allah, bait suci dipenuhi dengan asap, sehingga tidak ada seorang pun yang dapat masuk ke dalam bait suci, sampai ketujuh malaikat itu selesai menumpahkan. Ketujuh malapetaka itu. Ini menceritakan ada 7 malaikat yang memegang 7 cawan murka Allah. Dan karena 7 cawan murka itu adalah Allah hendak melampiaskan murkanya yang terakhir. Tetapi seperti yang kita lihat di sini dikatakan bait suci di surga tempat penyimpanan tabut perjanjian Allah terbuka. Artinya, Allah mengadakan perjanjian untuk menolong Israel. menghukum musuh-musuh Israel. Maka terlihatlah bait suci terbuka, yaitu bait suci tempat penyimpanan tabut perjanjian Allah. Artinya, Allah mengadakan perjanjian demi Israel. Untuk membalaskan dendam umat Allah. Akan menyerang musuh-musuh umat Allah. Jadi bait suci ini pun terbuka. Apa artinya bait suci terbuka? Ternyata suara pembalasan Allah dalam kitab Nabi Yesaya mengatakan, di bait suci, di dalam bait suci ada suara gemuruh. Inilah suara pembalasan Tuhan. Artinya Allah di dalam bait suci menetapkan. Di dalam bait suci menjeluarkan perintah untuk menghukum musuh Allah. Maka kemuliaan Allah memenuhi bait suci. Maka tidak ada yang bisa masuk ke dalam bait suci. Lalu kapan 7 cawan murka ini terjadi? Saat itu kelihatannya mungkin tahun 20. Tahun 42. Semua orang yang memperoleh hidup kekal sudah Pergi ke surga. Mari kita lihat murka yang pertama. Allah tuangkan di mana? Mari kita baca pasal 16 ayat 1 dan 2. Aku mendengar suara nyaring terdengar dari dalam bait suci. Berkata kepada ketujuh malaikat itu, pergilah kamu. dan tumpahkanlah 7 cawan emas yang penuh dengan murka Allah itu ke bumi. Malaikat yang pertama pergi, menumpahkan murka dalam cawannya ke bumi. Maka timbullah baisul yang ganas dan jahat. Pada orang-orang yang memiliki tanda binatang 7 kepala 10 tanduk, dan yang menyembah patungnya. Artinya malapetaka ini adalah menyerang orang-orang yang menyembah binatang dan patungnya. Membuat tubuh mereka penuh dengan bisul beracun. Baisul yang ganas dan jahat. Membuat semua orang sangat menderita. Saudara-saudari, coba pikirkan. Mereka yang pernah menyembah binatang dan patungnya. Mereka pernah menganiaya umat Allah. Bahkan membunuh umat Allah. Pada saat ini mereka menerima pembalasan. Tubuh mereka penuh dengan bisul yang jahat dan ganas. Tetapi karena bisul ini sangat menyakitkan, membuat mereka menderita rasa sakit yang sangat besar. Maka mereka bukannya bertobat. Malah semakin mengatuki Allah yang menyerangkan malapetaka atas mereka. Mereka pada saat ini malah semakin tidak mau pulang, menjadi semakin keras. Lebih menjadikan Allah sebagai raja. Tetapi kita tahu, jika saat didisiplinkan oleh Bapa, kita akan segera berbalik. Yaitu Bapa Surgawi memberi kita hati yang mau berbalik.